Halo teman-teman, kenalin aku Nadia Melina Putri. Di sini aku bakalan bahas mengenai materi dasar ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita membahas dasar ilmu komunikasi lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu pokok pembahasan apa aja yang akan aku bahas di video kali ini. Di video kali ini aku bakalan bahas mengenai 8 submateri. Yang pertama, sejarah perkembangan dan konsep dasar komunikasi. Yang kedua, komponen dan proses komunikasi. Yang ketiga, fungsi-fungsi komunikasi. Yang keempat, prinsip-prinsip komunikasi. Yang kelima, hambatan-hambatan dan efektivitas komunikasi. Yang keenam, persepsi dalam komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi verbal. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan dan konsep dasar komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi terbagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama adalah retorika, yaitu pada masa Yunani kuno. Periode yang kedua, periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Periode yang ketiga adalah periode konsolidasi, yaitu pada Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960. Dan periode yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi. Nah, pada periode ini berlangsung pada tahun 1960 sampai sekarang. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia, budaya, dan komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap ilmu di dunia ini, baik itu secara agama, filsafat, maupun ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, mengenai komponen komunikasi dan proses komunikasi. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan umpan balik. Proses terjadinya komunikasi. Komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga dalam proses komunikasi minimal harus terdapat 3 unsur, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan itu sendiri. Menurut Pratminingsih, komunikasi sering dihubungkan dengan kata Latin communis yang artinya sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita memiliki makna dan pemahaman yang sama. Materi yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Materi yang keempat adalah prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi memiliki 12 prinsip. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi non-konsekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian materi yang kelima membahas mengenai hambatan-hambatan dan efektivitas komunikasi. Gangguan dan rintangan komunikasi, gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan psikologis, rintangan fisik, rintangan kerangka berpikir, dan rintangan budaya. Ada beberapa faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama ada khalayak, aspek sosiodemografik, aspek profil psikologis, dan aspek karakteristik perilaku khalayak. Materi yang keenam adalah persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi hingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dan untuk persepsi sosial adalah
proses untuk mendapatkan, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi indrawi yang berkaitan dengan orang lain. Faktor-faktor persepsi antara lain latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, dan kepribadian. Untuk kegagalan persepsi ada beberapa. Yang pertama ada karena kesalahan atribusi, stereotype, dan efek halo, serta prasangka. Lanjut, materi yang ketujuh adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan baik secara lisan ataupun tulisan. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, alat pemikir dan pembentuk konsep, alat pengendali sosial, dan juga sarana sosialisasi. Bahasa dan makna. Bahasa adalah sistem simbol atau tanda, baik itu berupa kata-kata ataupun tulisan sebagai alat komunikasi. Makna adalah interpretasi atau arti yang diberikan pada simbol-simbol bahasa tersebut. Komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi high contact dan low contact. Komunikasi high contact, sebagian besar informasi disampaikan secara implisit melalui konteks situasi, sedangkan low context, sebagian besar informasi disampaikan eksplisit melalui kata-kata. Materi yang ke-8 adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi menggunakan isyarat, ekspresi wajah, gestur, kontak mata, dan elemen fisik lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal mengungkapkan emosi, melengkapi pesan verbal, mengatur interaksi sosial, membangun hubungan dan kepercayaan, dan menunjukkan status dan kekuasaan. Studi kasus. Kasus Guru Supriyani dituduh memukul anak polisi, KPAI minta PGRI tak lakukan diskriminasi. Kasus tersebut merupakan kegagalan persepsi dalam komunikasi karena Bu Supriyani selaku guru dituduh memukul anak polisi padahal kenyataannya tidak. Bu Supriyani bahkan tidak pernah mengajar anak tersebut. Ia menyebut bahwa anak polisi tersebut bukan murid di kelasnya. Pada awalnya, anak tersebut mengaku kalau ia terluka karena jatuh dari sawah. Namun setelah peristiwa itu diketahui oleh ayahnya, anak itu kemudian didesak oleh ayahnya dan mengaku kalau ia terluka karena dianiaya guru kelas 1B, yaitu Bu Supriyani. Persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan yang baru. Menurut Mulyana, persepsi sebagai suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Dari proses tersebut dapat memperoleh perilaku kita nantinya. Persepsi merupakan sebuah inti dari komunikasi. Faktor-faktor persepsi. Yang pertama, latar belakang budaya. Bagaimana kita memaknai sesuatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang dianut. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Semakin intensif hubungan antara objek masa lalu dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga ada nilai yang dianut. Nilai yang dianut mencakup kepercayaan dan kepuasan. Nilai ini berkaitan dengan normatif yang bersumber dari lingkungan. Yang keempat, ada kepribadian. Kepribadian setiap orang berbeda-beda. Kepribadian mengambil peran yang cukup besar dalam faktor persepsi. Kegagalan persepsi adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang memahami suatu objek secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Faktor yang menyebabkan kegagalan persepsi. 1. Kesalahan atribusi. Kesalahan dalam memahami penyebab perilaku orang lain. Contohnya, perilaku orang lain dipengaruhi oleh faktor internal, padahal faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku orang lain tersebut. Kedua, stereotype. Menyamaratakan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Faktor yang terakhir adalah efek halo dan prasangka. Persepsi yang hanya didasarkan pada kesan pertama dan karakteristik kelompok dengan mengabaikan sifat individu.